Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Ismail Rida. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas 3 sifat manusia yang terdapat di dalam dirinya. Nah, yang pertama adalah sifat hewan. Sifat hewan ini kecenderungannya hanya sebatas pemenuhan hawa nafsu. Jadi misalnya kayak makan, minum, kemudian kawin, saling meniadakan, dan ketika mereka bertengkar memperebutkan sesuatu, mereka biasanya saling mencederai antara satu dengan yang lain. Yang pada intinya, siapa yang paling kuat maka dialah yang berkuasa. Kemudian yang kedua, sifat setan. Nah, apa sifat dasar dari setan itu? Ya, pastinya dia suka menggoda. Dia suka sekali menghalang-halangi orang melakukan sebuah kebaikan. Dia sangat tidak senang ketika melihat ada orang lain melakukan kebaikan, dan dia amat senang ketika ada orang lain melakukan kejahatan. Dia sangat tidak senang melihat orang lain bahagia, tetapi dia begitu sangat senang ketika orang lain semakin menderita. Dia juga menghalang-halangi untuk kita beribadah kepada Allah, untuk semakin dekat dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, pribadi yang mulia, taat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat malaikat. Jadi di dalam diri kita juga ada sifat-sifat malaikat, ada sifat ketaatan, kemudian semata-mata karena hanya ingin mengharap ridha Allah misalnya, dan seterusnya. Nah, ketiga sifat inilah yang terdapat dalam diri manusia, sehingga yang membuat manusia itu adalah dijadikan sebagai makhluk yang sempurna. Kalau misalnya kita dapatkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, yang bahkan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, pertanyaannya kemudian, walaupun demikian, dengan 3 sifat potensi yang ada dalam diri kita ini, itu berpotensi setiap manusia menjadi juga beringas seperti hewan, bisa jadi mengikuti sifat-sifat setan, atau bisa menjadi seorang malaikat tadi. Nah, tergantung kita kembalikan pada diri kita masing-masing, yang mana yang lebih mendominasi diri kita dari ketiga sifat tersebut. Itulah sebabnya mengapa manusia ini bisa menjadi makhluk yang lebih baik daripada malaikat sekalipun, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Kalau dalam Al-Quran disebut bahwa manusia itu kadang-kadang seperti ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan sifat-sifat yang terdapat dalam diri kita itu, khususnya sifat hewan dan sifat syaitan tadi. Nah, yang pertama adalah dengan cara puasa. Dengan cara puasalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu hewannya kita. Dengan cara berpuasalah kita bisa menahan diri kita dari makan makanan yang tidak halal misalnya, kemudian melakukan kemaksiatan, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa puasa itu kan mendekatkan kepada ketakwaan, mendekatkan kepada ketaatan. Yang kedua adalah dengan cara sholat. Maka karena itu misalnya di dalam Al-Quran menganjurkan kita wasta'inu bis-sabri was-shalah, bahwa kita harus meminta senantiasa perlindungan, pertolongan kepada Allah lewat sholat dengan sabar. Karena dengan sabarlah kita bisa terhindar dari sifat-sifat syaitan yang terdapat dalam diri kita. Dan dengan sholat jugalah kita bisa mendekatkan diri kita, mengakrabkan diri kita dengan Sang Pencipta, yang dengan demikian kita bisa menjadi orang yang taat. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.